Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode kali ini, kami akan memberikan sebuah judul yang cukup unik, yaitu Cash is the King atau Uang Tunai adalah Raja. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Cash adalah raja. Mengapa kami mengatakan hal seperti itu? Karena kita tahu sendiri bahwa kita tidak mungkin dapat membeli sebuah saham dengan menggunakan emas ataupun mata uang kripto, properti, dan yang lain sebagainya. Nah, karena cara untuk membeli sebuah saham yaitu dengan menggunakan cash. Sehingga boleh dikatakan cash adalah sesuatu yang sangat berguna. Ketika Anda tiba-tiba membutuhkannya, maka Anda dapat langsung mengeluarkannya jika Anda menyimpan cash dalam keranjang keamanan Anda. Jadi ketika Anda melihat bahwa ada sebuah perusahaan yang cukup bagus dan pada saat itu harganya sudah cukup murah, Anda dapat langsung menggunakan cash Anda untuk langsung membeli saham itu, sehingga Anda tidak akan kehilangan kesempatan membeli sebuah perusahaan yang kemungkinan akan menjadi sebuah perusahaan yang besar dan memiliki harga saham yang melonjak begitu tinggi. Jadi boleh dibilang, walaupun jika Anda berinvestasi di emas ataupun mata uang kripto, properti, di deposito dan yang lain sebagainya, Anda tidak dapat langsung mencarikannya dalam bentuk cash. Anda masih harus pergi ke tempat tertentu ataupun menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan cash jika Anda berinvestasi di bidang yang lainnya. Karena jika Anda menyimpan sedikit cash di dalam keranjang keamanan Anda, maka ketika Anda menemukan sebuah saham yang begitu potensial dan di saat itu juga harga yang begitu murah, Anda dapat langsung menggunakannya. Anda bisa melihat ataupun mengambil contoh seperti ini ketika krisis tahun 2008 ataupun tahun 2020. Kita bahas saja yang baru-baru ini, yaitu krisis tahun 2020 ketika pasar saham jatuh pada bulan Maret. Ya, kita melihat jika saat itu Anda tidak memiliki cash, maka apa yang Anda lakukan? Kemungkinan Anda hanya akan terus melihat portofolio Anda menurun dan Anda tidak dapat langsung membelinya ketika harganya sudah menjadi sangat murah. Dan ketika Anda sudah memiliki cash saat itu, kemungkinan harga sahamnya sudah melonjak naik. Itulah yang kami maksud dengan kekuatan dari uang tunai ataupun cash. Jadi cash merupakan saat ataupun sesuatu yang sangat penting. Jika Anda memiliki cash, Anda dapat menggunakannya dalam situasi darurat. Ya, boleh dibilang misalnya dalam kehidupan sehari-hari memang cash juga sangat dibutuhkan. Jadi kami merekomendasikan bagi Anda, jika Anda merupakan seorang investor saham, maka lebih baik Anda tidak langsung menaruh seluruh uang Anda dalam investasi Anda. Bisa jadi ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Anda masih dapat menahannya ataupun Anda masih dapat melakukan ataupun menemukan sebuah peluang yang bagus untuk melakukan pembelian kembali di saat harga itu sudah menjadi sangat murah. Jadi boleh dibilang walaupun cash memiliki sedikit kelemahan, yaitu ketika inflasi. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa ketika Anda memiliki cash, namun ketika saat itu inflasi menjadi begitu tinggi, maka cash akan menjadi tidak ataupun kurang berguna. Namun jika Anda percaya bahwa situasi ekonomi masih cukup dapat terkendali, maka cash merupakan hal yang sangat penting dan Anda bisa membelinya di saat yang tepat. Dan hal ini juga bukan hanya berlaku untuk seorang investor jangka panjang. Bagi Anda yang mungkin merupakan seorang trader, mungkin Anda sudah cukup kenal dengan yang namanya average. Jadi misalnya ketika harga suatu saham itu turun, maka Anda masih dapat membelinya jika Anda memiliki cash di tangan Anda. Ya, Anda bisa membelinya di harga murah, kemudian Anda average, lalu ketika harganya sudah menaik, Anda dapat menjualnya. Ya, itu khusus untuk trader jangka pendek. Jadi walaupun Anda itu seorang trader, seorang investor, ataupun masyarakat biasa, cash tetap merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi ada kalimat seperti ini, cash is a king. Ya, cash adalah raja. Lalu ada satu hal lagi yang ingin kami katakan, yaitu Anda bisa melihatnya pada kondisi saat ini. Kita melihat bahwa kondisi saat ini cenderung tidak stabil. Jika Anda menginvestasikan semua uang Anda ke dalam pasar saham saat ini dan Anda tidak memiliki cash di tangan Anda,
maka Anda dapat membayangkan apa yang mungkin terjadi. Kita tahu bahwa isu inflasi begitu tinggi saat ini. Dan jika benar-benar pasar saham kembali jatuh pada tahun 2021, maka mungkin Anda akan melewatkan kesempatan emas di saat itu juga. Anda akan kehilangan kesempatan emas untuk membeli sebuah perusahaan yang bagus dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi, kami sarankan sekali lagi untuk tidak menggunakan semua uang cash Anda di dalam investasi apapun, baik itu di mata uang kripto, baik itu di properti, baik itu di saham, baik itu di deposito, obligasi, dan yang lain sebagainya. Karena semua itu adalah sama. Cash itu tetap merupakan sesuatu yang sangat penting. Anda dapat menyimpannya dalam 20% atau 30%, ataupun jika Anda melihat keadaan itu tidak stabil, Anda dapat memegangnya dalam 50%. Jadi, jika sesuatu yang buruk terjadi, Anda masih akan dapat bertahan di tengah kondisi saat itu. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.